Anda menyaksikan talk show bersama RRI Sibolga. Pemirsa dan pendengar, berbicara tentang Laut Indonesia, kita sedang membahas salah satu kekayaan terbesar yang dimiliki bangsa ini. Terumbu karang, ekosistem yang sering disebut sebagai hutan hujan bawah laut, ini bukan hanya sekadar indah dipandang, tetapi juga menjadi rumah bagi ribuan spesies laut. Namun, bagaimana jika laut sudah tidak lagi berwarna, tanpa ikan, tanpa kehidupan? Apa jadinya jika terumbu karang hilang di laut kita? Di talk show RRI Sibolga, kita akan membahas bersama narasumber-narasumber yang telah hadir, dan kita perkenalkan satu persatu. Di samping saya yang paling cantik di antara kami bertiga ada Kak Devi Halawa dari Forum Komunitas Kreatif Sibolga Tapteng. Apa kabar Kakak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat sekali Bang Irfan, senang juga bisa diundang kembali di studio ini. Siap. Sudah sering warawiri memang di RRI Sibolga ya. Insya Allah. Kali ini di talk show kita berbagi cerita terkait terumbu karang ini Kak. Ini hal yang digiatkan oleh Forum Komunitas Kreatif juga. Nah di sebelahnya ada abang kami ya. Sering juga warawiri di RRI menjadi narasumber. Ada Bang Damai Mendrova dari Yayasan Menjaga Pantai Barat Sumatera Utara ya Bang. Yayasan Masyarakat Penjaga Pantai Barat. Oke, Masyarakat Penjaga Pantai Barat. Sumateranya tidak ikut kan? Nggak ikut Sumateranya. Oke. Karena laut ini punya semua ya Bang. Punya satu Indonesia. Baru selesai event kemarin Bang, gimana? Iya, buat Hari Lingkungan Hidup. Hari Lingkungan Hidup. Acara kecil-kecilan di kawasan mangrove. Dev juga ikut kemarin kan? Oh ya, saya juga ikut di situ. Saya nggak bisa ikut karena ada jadwal. Iya. Diundang semua ya kan? Iya. Diundang semua. Siap. Heboh banget acaranya ya Kak, seru banget. Keren, paten. Siap. Nah, di sebelah kiri saya ada Antonius Jebua dari KKLN. Ya. Kelompok Konservasi Laut Nusantara. Ini sedikit asing di telinga saya, jadi pengen banget untuk bisa berdiskusi dengan Abang Antonius ya. Siap. Terkait upaya konservasinya. Nah, yang dari tadi tepuk tangan di belakang audiens kita ada dari berbagai kalangan datang ke RRI Sibolga, yakni dari KKLN. Tepuk tangan. Ada PKK Kecamatan Sibolga Sambas, tepuk tangan. Dan juga ada rekan-rekan kita dari Ya Mantap, tepuk tangan. Baik, pemirsa dan pendengar RRI Sibolga, kita hadirkan untuk kamu talk show RRI Sibolga. Sesaat lagi kita mengikuti kembali talk show bersama RRI Sibolga. Bang Damai, kita pernah dengar sebelum kosakata yang mantap ini keluar ya. Dulu ada komantap. Komantap. Benar. Nah, secara historis bagaimana sih sebenarnya gerakan ini benar-benar muncul ke publik? Apakah memang dari komantap dulu atau terpisah dengan yang mantap atau bagaimana? Ya, memang kalau awalnya itu pertama sebenarnya forum Forum Lintas Komunitas Sibolga Tapteng. Oke. Kemarinnya. Forum Lintas Komunitas. Ya, dulunya Oke. itu di 2017-an. 2017. Yang diinisiasi oleh almarhum Bang Doni. Bang Doni itu. Kemudian setelah menggelar beberapa event, kita akhirnya bersepakat untuk membuat satu komunitas, namanya Komunitas Menjaga Pantai Barat. Dan setelah itu, sepeninggal almarhum, kita masih tetap jalan. Dan akhirnya kita pengen dong tidak hanya sekedar berkomunitas, tapi lebih membawa tanggung jawab itu lebih besar, kira-kira begitu. Akhirnya muncul ide untuk mendirikan yayasan dan kami sebut dia Yayasan Masyarakat Penjaga Pantai Barat. Pengennya kemarin sebenarnya buat namanya Yayasan Menjaga Pantai Barat, tapi oleh sistem waktu itu ditolak.
Jadi harus ada subjeknya. Iya, Oke. ada subjek yang melaksanakan gitulah. Akhirnya namanya Yayasan Masyarakat Penjaga Pantai Barat. Itu historisnya. Berarti kalau dihitung dari eksistensi Komantap sampai Ya Mantap sudah berapa tahun lama gerakan kita ini, Bang? Mau hampir 10 tahun 10 kayaknya. tahun. Hampir 10 tahun. Ya, mulai dari lintas komunitas menjadi komunitas dan kemudian jadi yayasan. Nah, dalam kurun waktu 1 dekade lah kita katakan, Bang. Hampir ya. Ya, hampir 1 dekade. Itu apa sih yang dicoba oleh Ya Mantap ini menjawab tantangan-tantangan ekosistem kita ini, Bang? Ya, memang dari sejak awal ada forum lintas komunitas itu kemudian jadi komunitas dan menjadi yayasan. Memang fokus isunya kita itu adalah menjaga kawasan Pantai Barat. Salah satunya itu memang kawasan kelautan. Kalau dulu pernah buat menghadap laut, pernah kalau beberapa event itu kita buat menghadap laut dan semua peserta itu menghadap laut semua. Kira-kira gitu. Kegiatannya sederhana tapi mencoba menumbuhkan kecintaan terhadap para peserta yang ikut. Ya. Ini mirip-mirip sama ada tradisi Jepang juga yang menghadap matahari ya. Iya. Bisa jadi. Iya, iya. Bisa jadi. Itu filosofinya apa, Bang? Menumbuhkan kecintaan tentunya terhadap kawasan laut yang memang dari tahun ke tahun, dari masa ke masa itu semakin banyak tercemari dan terusak. Dan memang beberapa agenda rutin yang dilakukan oleh mulai dari forum lintas komunitas, kemudian jadi komunitas dan menjadi yayasan, isunya itu memang konservasi di bidang kelautan, mulai dari isu terumbu karang, kemudian yang kemarin sempat kita fokus dan beberapa kali melakukan aksi penyelamatan lah ya, itu penyu. Salah satu satwa yang memang dilindungi secara dunia dan beruntungnya kita di Pantai Barat Sumatera Utara ini kita punya habitat gitu ya. Betul. Nah, kalau soal terumbu karang di beberapa event yang dulu kita sempat lakukan itu, di setiap kali kita event kita lakukan penurunan terumbu karang buatan. Gitu. Dari semua event-event itu apakah ada yang digulir setiap tahun itu jadi calendar of event atau bagaimana, Pak? Iya, dulunya sebenarnya kita pernah punya kalender event itu mulai dari Earth Day, Hari Bumi, kemudian 17 Agustusan. Nah, 17 Agustusan itu bagi Komantap adalah event puncak sebenarnya di setiap tahun. Dan itu biasanya dulu kita lakukan di beberapa tempat dan hampir sama. Kita aksi bersih pantai, kemudian ada diskusi dan sharing di antara kegiatan, lalu penurunan terumbu karang, baru kemudian ya pengibaran bendera. Ya, di bawah laut ya. Dari bawah laut. Dari bawah laut. Bedanya di situ memang. Oke. Kalau banyak di Indonesia Timur yang paling populer ini pengibaran bendera di bawah laut. Nah, bedanya kita bukan di bawah laut yang kita kibarin, tapi dari bawah laut. Jadi dapat tugas menggerek bendera, menggerek bendera dari bawah dan kemudian muncul ada ke permukaan. Muncul ke permukaan berkibarnya di atas. Iya. Oke, menarik sekali nih, Bang Damai. Iya. Nah, tentu dalam perjalanan panjang Ya Mantap ini dengan segala cita-cita mulianya harus menghadapi tantangan-tantangan Pasti. yang paling besar yang Bang Damai Perubahan perilaku pasti. perubahan perilaku ya. Perilaku. Ini secara apa ya? Iya. Keseharian ya. Ya, tidak hanya perubahan perilaku di tatanan masyarakat sih, Bang Hervan, tapi juga perubahan perilaku di tataran kebijakan. Ya, bahwa kebijakan itu bisa juga dipengaruhi oleh baiknya perilaku si leader. Ya. Kalau leadernya itu punya perilaku, ya mau merubah perilakunya untuk lebih aware terhadap lingkungan, kupikir itu akan mempengaruhi kebijakannya. Ya. Jadi kalau seorang pemimpin kemudian dilahirkan dari apa ya, background bisnis misalnya, maka kecenderungannya selama memimpin ya orientasinya bisnis, kecenderungannya ya. Tapi kalau misalnya dia memang dilahirkan dengan background lingkungan misalnya, maka dia pasti akan memberikan porsi kepada isu-isu lingkungan, termasuk pembuatan perda misalnya, bisa jadi
keputusan bupati atau wali kota misalnya, ini bisa digunakan oleh si pemimpin untuk mempengaruhi isu-isu lingkungan di daerahnya melalui kekuatan kebijakan ya. Melalui kekuatan kebijakan. Jadi perubahan perilaku itu tidak hanya sekedar bicara masyarakat, bahwa masyarakat yang harus berubah perilaku, tidak. Bahkan sebenarnya penekanannya perubahan itu harusnya dimulai dari kepemimpinan. Harus top down dia. Iya. Ya kan? Dan diikat secara regulasi ya, Bang. Iya, masyarakat kan bisa, ya kalau misalnya bicara tentang politik, negara memiliki kekuatan untuk memaksakan kehendaknya kepada masyarakat. Pertanyaannya adalah apakah kehendak ini kehendak baik atau tidak? Gitu. Kalau dia kehendak baik yang kemudian tujuannya untuk menyelamatkan lingkungan, misalnya menyelamatkan terumbu karang, maka kebijakan itu dipaksakan kepada masyarakat agar semua orang yang beririsan terhadap aktivitas laut dan terumbu karang itu tadi harus patuh. Ya. Misalnya apa? Kalau mau sedikit lebih lanjut, misalnya apa? Ya aktivitas penangkapan yang lebih ramah lingkungan, misalnya soal sampah, pembuangan oli bekas misalnya ke lautan yang jangan boleh dilakukan misalnya. Tapi itu dituangkan dalam apa? Dalam bentuk peraturan daerah. Dipaksakan masyarakatnya. Di situ aku sebut bahwa perubahan perilaku tidak hanya sebatas di masyarakat, tapi lebih kepada sistem dan kepemimpinan. Dari apa yang Bang Damai sampaikan tadi, ini tampaknya ada concern yang besar sekali terkait urgensi penyelamatan terumbu karang di laut kita. Pantauannya mantap sendiri, Bang. Kondisi terkini Laut Sibolga Tapteng itulah khususnya bagaimana? Sebenarnya tidak hanya di Sibolga dan Tapteng, karena isu terumbu karang dan isu kerusakan laut ini mendunia. Ya. Itu dibuktikan dari berbagai riset dan penelitian bahwa dalam beberapa waktu tahun terakhir terjadi coral bleaching, pemutihan terumbu karang yang luar biasa. Dari 2024 ke 2025 terjadi persentase hampir 50% tutupan terumbu karang dunia itu mengalami pemutihan. Dan ini tidak hanya disebabkan oleh krisis iklim atau meningkatnya asam di lautan, tapi juga akibat aktivitas destruktif, aktivitas yang merusak. Gitu. Dan itu tidak hanya terjadi di Sibolga Tapteng, tapi di mana-mana. Kenapa? Kalau saya bilang bahwa ini adalah dampak dari kapitalisme gitu. Dampak di mana dunia semakin menguatkan agenda-agenda kapitalistik. Dan akhirnya lupa bahwa kita harus menjaga dunia ini. Tidak hanya untuk kita, tapi untuk anak cucu kita. Kita harus mewariskan sesuatu yang lebih baik, yang lebih hijau. Faktanya hari ini, generasi kita sekarang mewarisi bumi yang buruk. Nah pertanyaannya, apakah kita mau meneruskan warisan itu kepada generasi-generasi berikutnya atau mau kita stop sekarang? Kira-kira begitu. Kondisi laut kita, Bang, secara kasat mata saja melihat. Kalau secara kasat mata, mulai dari permukaan sampahnya luar biasa gitu ya. Pemutihan terumbu karang sudah pasti terjadi di banyak titik di Teluk Tapian Nauli lah ya, Teluk Sibolga. Saya nggak tahu di Sibolga namanya Teluk Sibolga ya. Tapi kalau saya lebih sering Teluk Tapian Nauli ya, Teluk Tapian Nauli. Nah, kawasan-kawasan yang punya terumbu karang itu kan ada di beberapa titik dia. Misalnya di Kepulauan Mursala, ada di Badalu, kemudian ada di Pulau Talam juga ada, di Sitardas itu juga ada. Nah, itu titik-titik di mana terumbu karang ada. Nah, apakah kondisinya sekarang baik-baik saja? Tidak. Sangat tidak baik-baik saja. Selain kemudian dipengaruhi oleh krisis iklim dan pemanasan global, pemanasan suhu air laut, aktivitas perikanan dan termasuk aktivitas kepariwisataan juga ternyata berkontribusi merusak. Dan yang ada lagi aktivitas yang secara tidak langsung ternyata merusak terumbu karang. Apa? Penangkapan ikan. Bukan. Ketua. Apa kalau sini namanya bulan-bulan ya? Yang berwarna-warni dia. Yang kuning, hilang putih. Iya, banyak warna dia. Dan itu kan dikenal sebagai pemakan terumbu karang rusak. Dia malah membantu merestorasi ya. Iya, dia malah membantu untuk terumbu karang bisa tumbuh lebih baik. Jadi dia memakan terumbu karang mati. Nah, ini kan sepengetahuan saya, penangkapannya ini dilakukan dengan cara menyelam dalam laut dan ditembak. Dan perburuannya sangat tinggi. Terutama di Pulau Putih.
Ini Pulau Putih ini banyak penyebutan, ada yang bilang Pulau Putri, ada yang bilang Pulau Putih gitu ya, yang dekat Mursala Di sana. Barus ya. Iya. Nah, itu dia. Jadi aktivitas-aktivitas ini memang telah berdampak sangat luar biasa terhadap tutupan terumbu karang di kawasan Teluk Tapian Dauli. Tapi pernah tidak Abang menyampaikan ini secara dialogis dengan pemerintah, baik Tapanuli Tengah ataupun Sibolga mungkin? Secara di forum-forum yang membahas tentang ini. Tidak ingin sebenarnya menjas bahwa pemerintah kita tidak punya perhatian ya terhadap isu-isu kelautan, khususnya terumbu karang lah, sesuai dengan isu yang kita hari ini. Tapi memang mungkin arah kebijakan dari pemerintah di dua daerah ini belum mengarah ke sana. Belum mengarah ke sana. Mudah-mudahan ke depan, entah mungkin melalui forum ini, melalui aksi-aksi yang terus dilakukan oleh teman-teman FKK misalnya, melalui aksi yang akan dilakukan oleh teman-teman di KKLN nanti, di Komantap dan berbagai pegiat lainnya, mudah-mudahan ini bisa mendorong para pemimpin di dua daerah ini untuk ya memberi porsi lebih banyak lah terhadap isu-isu di laut, khususnya terumbu karang. Gitu dia. Baik, kita bergeser sedikit ya ke Kak Devi, karena salah satu hal yang akhirnya menjadi inovasi dari teman-teman komunitas FKK ya, Forum Komunitas Kreatif Sibolga Tapeng, adalah bagaimana mengemas terumbu karang yang menjadi isu ekologi ini menjadi padat muatannya karena ditambah dengan isu kebudayaan. Nah, kita mungkin dulu pernah mendengar istilah Mangurelawi, di mana Mangurelawi ini adalah prosesi adat yang acap kali dilakukan oleh warga pesisir khususnya di Indonesia, namun berbeda-beda namanya. Kalau di Jawa ada namanya kenduri laut, di Aceh ada sedekah laut, nah di Sibolga ada namanya Mangurelawi. Nah, teman-teman dari Forum Komunitas Kreatif Sibolga Tapeng mentransformasikan budaya menjadi sebuah aksi konservasi, dan di sini kita sudah kedatangan pelakunya ini. Ada Kak Devi yang saat ini mengomandoi Yayasan Forum Komunitas Kreatif Sibolga Tapeng ya, Ketua? Siap. Oke, siap. Kak Devi, lebih jauh mari kita kenalkan apa sebenarnya Mangurelawi itu, Kak. Oke, terima kasih Bang Irfan. Kalau apa itu Mangurelawi, mungkin masyarakat sudah tahu. Apa itu Mangurelawi? Mangurelawi itu sejenis. Iya. Mangurelawi itu seperti ini Bang Irfan. Tradisi seperti kanduri lawi kita. Nah, namun pada masa sebelum masuknya agama, Mangurelawi itu ada tradisinya Mbak, ada tradisi sakralnya, ritual sakralnya Bang Irfan, seperti penyembelihan kepala kerbau. Nah, kepalanya inilah nanti kita larung ke laut. Nah, namun setelah masuknya kepercayaan agama ke masyarakat kita, ini tidak lagi diterima oleh masyarakat kita karena bertentangan dengan norma agama yang masing-masing kita anut. Nah, FKK waktu itu mungkin waktu proses ini terjadi, mungkin saya waktu itu masih belum bergabung dengan FKK, tapi kita tahu bagaimana perjuangan kawan-kawan suun ke beberapa tokoh agama, tokoh masyarakat untuk mengizinkan kata Mangurelawi ini kita ambil, tapi kita transformasi kepala kerbau tadi kita gantikan menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk kelestarian laut. Itulah kita buatlah seperti instalasi perangsang tumbuhnya terumbu karang di dasar laut, atau yang kita sebut dengan rabo Bang Irfan. Iya, rabo. Nah, rabo itu pun tidak semerta-merta kita buat ya udah rabo-rabo, tapi kita buat juga unsur kesenian dan budayanya. Kita bentuklah rabo ini menyerupai bentuk mahkotanya pengantin pasisi yang kita sebut dengan itulah tadi rabo ya namanya itu kalau di masyarakat, sanggu gadang kalau di bahasa kita. Jadi rabo itu kita bentuklah menyerupai sanggu gadangnya pengantin pesisir, pengantin wanita pesisir. Itu Bang Irfan. Nah, konon katanya ini setelah dimulai dari 2020 ya Kak, 2020
mencoba untuk mengambil namanya dari mengizinkan MUI ya, karena MUI pada saat itu melarang itu. Iya, melarang sekali. Kita lihat bagaimana perjuangan kawan-kawan waktu itu. 2021 kita mengadakan duduk sama Dusana ya. Duduk sama Dusana. Mengundang dari berbagai kalangan yang beririsan dengan kebudayaan, kelautan juga ya. Lalu di 2022 ini kejadian ya. Kejadian 2022. Waktu itu mungkin Bang Irfan juga tahu bagaimana tahu dan mengerti sekali bagaimana ini bisa terlaksana. Banyak kendala ya. Mungkin sebagian orang merasa itu ngapain, ada pemikiran seperti itu juga waktu itu Bang Irfan. Tapi salut untuk teman-teman waktu itu, kita tetap adakan. Waktu itu kita masih numpang di acara pekan promosi. Bukan numpang sih, kita dapat slot. Iya, dapat slot izinnya, kami ikut. Disitulah kita buat. Disitulah pertama sekali Rabo ini kita tunjukkan kepada masyarakat secara umum. Jadi itu intinya. Memang kita adakan itu pawainya Ba'da maghrib menjelang Isya kita kerjakan. Kita pikir ya sudah, mungkin untuk memperkenalkan saja. Ternyata Bang Irfan, Bang Dami, banyak masyarakat itu penasaran. Terakhirnya datang beramai-ramai ke lokasi yang kita tuju. Mereka nanya, Rabo itu untuk apa? Nah, dari situlah mereka tahu, ini tuh untuk tumbuhnya nanti karang yang hancur begitu. Terus ada nelayan yang bilang cocok itu, tangkapan sekarang udah payah karena nggak ada lagi karang, tempat ikan beranak pinak. Jadi kalau kalian lakukan bagus itu. Jadi masyarakat itu teredukasi juga Bang Irfan. Ternyata karang itu pun bisa kita bantu tumbuhnya dengan membuat instalasi perangsang tumbuhnya terumbu karang itu. Oke, ini menarik sekali ya Kak. Karena ternyata urusan laut itu kan memang kan laut kan kebutuhan semua manusia gitu kan, bukan hanya kebutuhan para aktivis yang perhatian dengan laut gitu ya, karena memang laut adalah sumber kehidupan. Kita tidak bisa membantah itu. Namun kesadaran masyarakat ini perlu dibangunkan melalui banyak pendekatan. Kalau FKK melakukan pendekatan budaya. Nah, sebenarnya pendekatan budaya yang dilakukan FKK ini apakah masih sama dengan mengulangi prosesi Mangurelawi yang versi sebelumnya, atau selain Rabonya yang baru yang menjadi transformasi, apalagi nih Kak hal-hal yang berkembang di Mangurelawi versinya FKK? Sejauh yang sudah kita lakukan tuh mungkin tadi betul kata Bang Irfan, Rabonya yang kita rubah. Tapi sepertinya struktur tetap sama Bang. Kita masih berharapkan adanya makan basamo, kanduri. Berarti itu masih diadatkan? Masih diadatkan. Kan kita kan izin mengambil nama dan mengganti kepala kerbau ini menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat untuk masyarakat nantinya. Itu aja sih Bang. Tapi kalau tradisi seperti makan basamo, makan bahidang, itu tetap kita pertahankan sampai saat karena itu merupakan tradisi dan seperti apa ya Bang? Memang sudah melekat di masyarakat kota pasisir lah, biasanya yang ini untuk duduk bersama itu. Nah, pendengar dan pemirsa RRI Sibolga, kalau nanti kamu penasaran ya, setelah ini kita putar PT-nya yang menjadi dokumentasi dari Forum Komunitas Kreatif Sibolga Tapteng terkait acara Mangurelawi. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Sesaat lagi kita mengikuti kembali talk show bersama RRI Sibolga. Menurut Coral Reef Monitoring Network atau GCRMN, dunia telah kehilangan sekitar 14% tutupan terumbu karang. Ini dalam periode 2009 hingga 2018. Sekarang menuju 10 tahun lagi, resiko kehilangan tutupan terumbu karang ini semakin meningkat. Bahkan pada periode 2023 hingga 2025, dunia mengalami peristiwa pemutihan karang atau mass coral bleaching terbesar yang pernah tercatatkan, dipicu oleh suhu laut yang tinggi. Tadi Bang Damai sudah mention itu. Dan kebutuhan kita untuk laut yang lestari ini adalah sebuah harapan
yang akan menjadi sia-sia apabila elemen-elemen masyarakat, pemerintah, dan juga segala unsur yang terkait dalam melindungi laut ini enggan untuk merespon isu-isu kelestarian. Dalam tantangan itu juga hadirlah salah satu kelompok dari Sibolga Tapteng yang menamai diri sebagai kelompok konservasi Laut Nusantara. Dan di sini Antonius Zebua sudah hadir, dan tentunya kita masih banyak tanya-tanya ini Bang Antonius terkait KKLN ini. Mungkin bisa lebih dielaborasi apa sih sebenarnya KKLN itu? Oke Bang, sebenarnya KKLN ini adalah kelompok konservasi laut Nusantara. Ya, terbentuknya kelompok ini Bang diinisiasi dan dibentuk Yayasan Masyarakat Penjaga Pantai Barat atau Yamantap. Ya. Nah, jadi kelompok ini Bang sebagai perpanjangan tangan dari Yamantap untuk mengurus agenda-agenda yang dari Yamantap, sepertinya agenda tentang konservasi laut, konservasi terumbu karang, kira-kira gitu Bang. Oke. Konservasi terumbu karang, apakah memang ini saja yang menjadi fokus, dan mengapa yang dikonservasi itu terumbu karang? Kalau sekarang kan banyak gerakan konservasi yang menjajal terkait mangrove. Iya. Kemudian ada konservasi penyu juga gitu ya. Nah, kenapa KKLN lebih memilih fokus ke terumbu karang terlebih dahulu? Nah, KKLN ini kita tahu bentuknya menarik di sana. Bagaimana maksudnya? Lebih memilih ke sana itu kita memilih karena kita tahu bahwasanya kawasan terumbu karang itu sangat terancam pemutihan ya. Iya. Nah, jadi kita di situ di kelompok KKLN jadi berinisiasi untuk memperbaiki kembali terumbu ya, karang itu, supaya terumbu karang itu tidak begitu, karena kita tahu bahwasanya terumbu karang itu adalah ekosistem laut yang sangat terancam kepada ikan lagi itu. Iya. Karena terumbu karang ini juga kan termasuk tempat-tempat untuk perlindungan ikan. Betul. Ya. Tempat ikan bertelur juga ya. Oke. Nah, berarti apakah sama KKLN lahirnya dengan Yamantap atau sejak tahun berapa nih terbentuknya? Oh, sebenarnya KKLN ini barusan Bang. Barusan. Barusan dibentuk. Barusan tadi. Enggak. yang artinya enggak nyampe sebulan Bang. Terbentuk KKLN. Oke, masih muda ya, masih muda. Baru lahir nih. Iya. Waduh. Tapi itulah karena inisiatif kawan-kawan dan di bawah pimpinan juga Yamantap. Makanya bisa terbentuknya kelompok konservasi laut Nusantara ini. Oke. Saya sudah tangkap ini idenya. Yamantap apa namanya? Ada spin-off-nya ini ya. Kalau Yamantap fokusnya ke urusan sampah ya. Bank sampah, kemudian clean up gitu ya, acara-acara yang lebih ke darat. Nah, KKLN yang ke laut. Siap. Nah, ini menarik sekali nih. Kalau dikatakan terkait visi sendiri nih dari Bang Antonius, ini sebagai apakah ini ada ketua-ketua juga atau bagaimana? Ada Bang Antonius ketuanya? Saya sendiri adalah sebagai ketuanya Bang. Siap. Ya. Nah, dalam jangka dekat apa visi dari KKLN ini Bang? Apakah langsung mencoba konservasi besar-besaran atau kecil-kecilan, atau bikin-bikin event untuk menarik minat halayak ramai agar lebih peduli dengan terumbu karang? Apa nih yang menjadi visi di jangka pendeknya? Oh ya, sebenarnya visi kita KKLN ini adalah di awal pembentuknya itu menyusun visinya
Seperti kita itu membuat pembuatan terumbu karang buatan dan berbagai metode seperti terumbu karang buatan. Ya, terumbu karang buatan dan berbagai metode seperti reef ball, siap, dan juga transplantasi. Transplantasi ini terbentuk dari media seperti kita gunakan dari besi dan juga kita gunakan botol bekas. Ya. Botol bekas plastik untuk bagaimana? Botol kaca. Botol kaca. Ya, botol kaca. Iya, saya pikir botol plastik ya. Oke, teman-teman, tadi ada disinggung soal reef ball nih ya. Reef ball ini kalau bisa dikatakan bola-bola karang ya. Setengah bola ya. Parabola lah katakan. Iya. Jadi ada bulat-bulat, terus ada lubang-lubangnya. Iya. Nah, dibuat dari semen ya. Ya, dari semen. Tapi itu kita membuatnya dengan menggunakan beberapa media. Oke. Sepertinya ember, alat-alatnya itu ember. Disediakan ember. Ember itu kan kita lubangi supaya fungsinya itu supaya anak-anak ikan itu main di situ. Oke, iya. Nah, ini saya punya teman juga ini. Satu juga nih di ya mantap juga nih. Satu-satu naung kayaknya. Bang Fauzan, rumah Ijuk ya, rumah 1000 reef ball. 1000 reef ball. Oke. Nah, katanya baru selesai mengadakan acara ya, Bang? Iya, siap. Oke, bisa diceritakan terkait acara kemarin, Bang? Biar kami lebih tahu. Kenapa kami tak diundang, Bang? Sebenarnya kita itu mengikuti kegiatan kemarin itu karena Bang Dame dari Bang Dame sebagai direktur atau ketua dari Yayasan Penjaga Masyarakat Penjaga Mata Barat. Jadi di situ bersama juga dari sponsorin. Ya, jadi kita di sana kegiatan kemarin itu mengenai Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juni kemarin tahun 2026. Saya kalau ada event yang mantap Hari Lingkungan Hidup menunggu-nunggu lomba konten kreator sih. Karena kemarin juara. Tapi sebenarnya selain konten itu, Bang, ada yang lebih seru loh waktu itu acara lingkungan hidup. Kita dilatih membuat reef ball itu. Iya, langsung kita langsung kita demonstrasi dengan menggunakan metode handuk bekas ya waktu handuk bekas. Reef ball kami udah kering nggak, Bang? Udah. Oke. Iya. Kapan? 17 Agustus. Kami diundang lagi ya, Bang. Oke, menarik ini. Nah, kalau sudah bikin event, media transplantasi, kalau ada dokumentasi nanti share ke kita ya, Bang. Siap, biar nanti di video kita cantumkan ya. Siap. Oke, kemudian apa lagi yang menjadi buah pikir dari kawan-kawan KKLN terkait agenda-agenda di masa mendatang? Ya, yang terpikir untuk kawan-kawan KKLN saat ini kita itu akan melakukan penurunan terumbu karang. Ya, yang di situ kita mengambil sebuah titik atau lokasinya. Kita bekerja sama Dinas Kelautan dan Perikanan. Ya, kita itu meminta titik lokasinya ke kira-kira. Di sini saya lihat bahwasanya ada yang menjadi lokus yang dijadikan oleh KKLN sebagai fokus ya, yaitu perairan Botot dan Desa Sitardas. Ya. Ini ada apa di balik kedua desa itu? Apakah ini Kampung Abang atau bagaimana? Oke, sebenarnya bukan kampungnya, Kampung Abang di sana, Sitardas, bukan ya? Bukan. Oke. Ya, karena sebenarnya kita itu tinggal di Ajaran. Tapi kita tahu bahwasanya di Pulau Botot itu adalah sebagai kawasan pesisir. Sorkam ini ya? Botot Sorkam ya? Enggak, Botot Sitardas. Oh, Badiri. Oke. Ya, Badiri ya. Nah, yang kedua kita tahu bahwasanya di Pulau Botot itu ada juga masyarakat di sana. Jadi kita bergandengan tangan kepada masyarakat di sana untuk menjadi relawan kita nanti. Berarti di sana masyarakatnya open minded, mau ikut bersumbangsi tenaga juga gitu. Iya. Itu nanti kita ajak untuk menjadi relawan kita di KKL.
Bang Irfan di Pulau Botot itu yang ada meriam buntut. Iya, yang ada meriam. FKK bisa ikut juga karena ada sejarah dan budaya di situ. Ajak kami ya, Bang. Oh, berarti ini ada pangkalan militer dulu ya. Makanya kita penasaran mau lihat itu tadi. Iya. Keren. Sitardas dekat juga sama Museum Afan Suri ya. Suri yang di Jago-Jago. Jago-Jago. Ya. Bisa naik kapal kita itu. Bisa. Abang sediakan kapalnya? Tim RRI bakal ikut nih. Mungkin kawan-kawan dari KKL mungkin udah ada punya kapal. Baik. Oke. Menarik. Nah, kalau sekarang anggota sudah berapa, Bang, di KKLN? Kalau kita dari anggota itu, kita pengurus inti itu adalah ada 3 orang. Ketua, saya sendiri, sekretaris. Yang mana sekretarisnya, Bang? Sekretaris kita masih lambaikan tangan. Nggak datang ke sini. Oh, nggak datang. Ya, ada juga bendahara kita. Oh ya, bendaharanya ada. Oh. Ya. Ada juga di bidang penelitian, di bidang pendidikan, dan di bidang juga data atau dokumentasi, dan ada juga di bidang penyelam. Oh. Ya, ada juga diving. di bidang penyelam. Dan sertifikasi atau nanti mau disertifikatkan? Bersertifikat. Ya, karena kita mantap juga sekali. Seleksi di situ kan, jangan kita itu kita masukkan di struktur kita sebagai penyelam harus sudah mempunyai sertifikat. Oke. Nah, dan juga ada relawan kita. Baik, ini menarik sekali ya kalau kita katakan ada 3 dari masing-masing instansi ya. Bisa katakan seperti itu ya, forum komunitas kreatif ada yang mantap, kemudian baru saja terlahir KKLN sebagai bisa kita katakan di Sibolga Tapteng garda terdepan untuk menjaga bagaimana ekosistem bahari kita bisa lestari, dan tentunya gerak-gerak teman-teman di komunitas ini harus sejalan dengan visi dan misi yang juga berkaitan erat dengan kebijakan, bisa kita katakan kepala daerah ataupun stakeholder terkait, dan perusahaan-perusahaan yang mungkin berhubungan dengan ekosistem laut ya. Iya. Karena memang bisa kita katakan limbah-limbah itu bisa juga merusak laut, limbah pabrik, limbah bisa dikatakan tadi Bang Damai ada oli. Berarti banyak sekali sebenarnya yang beririsan dengan urusan laut. Nah, untuk menjawab berbagai tantangan itu, ini teman-teman memiliki banyak aktivitas di masing-masing organisasinya. Ya. Kalau bisa kita katakan ya, apa satu hal konkret yang bisa dilakukan masyarakat ataupun pemerintah atau siapapun terkait upaya menjaga kelestarian laut ini? Satu hal konkret saja yang bisa diharapkan mampu mengubah permainan terkait ini, ekologi ini. Apa satu hal yang konkret yang bisa dilakukan masyarakat saat ini? Yang cuman satu itu, Bang. Apa? Yang intinya jangan buang sampah. Jangan buang sampah. Iya, Bang. Menarik nih, Kak Devi. Satu saja. Dari saya, karena buat teman-teman ya yang suka ke laut, ini hal yang paling sering kita abaikan tapi sangat berdampak. Salah satu itu untuk coral bleaching tadi ya Bang. Kalau ke pantai itu siap-siap hitam, jangan pakai sunscreen. Kenapa? Karena itu salah satunya, kalau dia pakai sunscreen masuk ke air, itulah salah satunya penyebab coral bleaching. Wah. Iya betul ya Bang Dam ya. Oke. Betul. Ini aja. Kalau bagi kita yang wisatawan, kalau memang mau ke laut ya siap hitam. Jangan coba pakai begitu masuk ke air, itu sangat pengaruh terhadap kelestarian terumbu karang kita. Bang Dame, satu aja Bang. Tapi sebelum menjawab itu Bang Dame, apa ada kajiannya kah terkait hal itu? Yang pakai sunscreen. Oh iya, yang pakai sunscreen ini kan memang ada kandungan di sunscreen itu yang memang memicu pemutihan
terumbu karang. Dan itu sudah dengan berbagai riset sih sebenarnya. Iya. Karena logikanya kan terumbu karang butuh cahaya matahari. Ya. Pada saat larut sunscreennya tertutup terumbu karangnya kan. Akhirnya dia di bloknya. Oh iya. Cocok logis sih. Enggak, memang ada Iya. termasuk sampah tadi sih. Gitu. Oke. Ya. Nah, kemudian upaya-upaya sinergi ini. Yang Mantap sendiri sudah atau harapannya bisa bersinergi dengan perusahaan atau hal-hal seperti apa nih Bang yang diharapkan? Ya, Atau yang sudah terjadi? Ya, kalau di Yang Mantap itu kita membuka diri ke siapa aja ya, berteman dengan siapa aja, bahkan dengan setan pun mungkin kita berteman. Kalau baiknya untuk menyelamatkan lingkungan. Iya. Biar bisa ditakut-takuti kan orang yang mau buang-buang sampah sembarangan di laut itu apakan setan itu ya. Yang ngerusak laut itu kita suruh setan yang ngerjain kan, kira-kira gitu. Nah, tentu kolaborasi, kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk dengan RRI misalnya, itu sangat penting memang karena apapun yang kita lakukan ini kan juga butuh tangan-tangan terampil, ya kan, butuh corong ya, butuh forum-forum yang menjadi panggung untuk mengkampanyekan berbagai isu, berbagai harapan dan program yang akan dilakukan dalam upaya mengkonservasi kawasan laut. Dengan perusahaan ya pasti kita juga berharap, karena kenapa? Harus kita akui ya, menjalankan aktivitas sebagai pegiat ini orientasinya rendah profit, itu sudah pasti gitu ya. Bukan profit oriented dia. Dan karenanya memang sponsorship itu juga penting. Apakah cuma perusahaan? Tidak, tapi juga pemerintah. Bahkan RRI pernah kok kayaknya jadi turun ke satu event di mana RRI live. Lupa di acara apa, tapi pernah kayaknya RRI live di acaranya Komantap waktu itu kalau nggak salah. Ini kode juga ini, kita lanjutkan ya kawan-kawan. Iya, gitu. Jadi termasuk ke individu-individu, teman-teman mahasiswa, anak-anak muda kayak teman-teman di KKLN yang masih fresh ini ya. Dan kebetulan memang Irfan, kalau bisa saya nambahin apa yang diceritakan oleh Anton tadi. Anak-anak KKLN ini didominasi anak-anak perikanan. Anak-anak perikanan. Jadi memang bagi kami Yang Mantap sangat tepat memberikan tanggung jawab ini kepada teman-teman di KKLN. Ya, walau memang harus belajar lebih jauh lagi, tapi di saya, Bung Irfan, memang punya kerinduan ya melihat anak-anak muda. Kalau saya udah usia 40-an ya, usia 40-an. Bu Dev juga udah di usia itu gitu. Jadi kalian jangan cerita umur dong. Kita rindu nih ngeliat anak-anak muda. Ada beberapa anak muda yang masih SMA malah. Ini Aldiano masih SMA. Masih SMA. Siap. Jadi rindu anak-anak muda yang memang mau istilahnya mewakafkan waktunya, pikirannya, tenaganya untuk hal-hal yang tidak disukai anak-anak muda kebanyakan. Ya, isu lingkungan ini kan tidak disukai banyak anak muda sekarang. Benar. Walau mudah-mudahan ke depan harapannya ada pergeseran mindset dari anak-anak muda bahwa mereka harusnya lebih paham bahwa ke depan ini bumi ini diwarisi oleh mereka. Iya. Mereka yang akan merasakan baik atau buruknya dampak dari buruknya bumi. Gitu. Siap. Kalau Kak Devi, pertanyaan yang sama nih. Harapannya dapat bersinergi dengan siapa dan apa yang mau disasar nih Kak? Untuk terkait kita konservasi. Kalau sekarang kan ya kita harus ucapkan juga terima kasih ke PT Pertamina Patraniaga ya yang selalu mengagendakan secara rutin untuk konservasi mangrove. Iya, kan sudah dimulai nih. Pertamina sudah bikin mangrove ya. Nah, mungkin RRI bikin apa? Boleh kita tunggu. Mumpung kita masih di sini. Jadi harapan kita untuk ke pemerintah ya. Kita berharap ini bisa
menjadi agenda tahunan karena kenapa? Ini juga tradisi masyarakat kita Bang Irfan kan. Benar. Saya pernah cerita ringan ya dengan Bang Irfan dulu. Kebudayaan kita tuh udah mulai terguras ya. Benar. Terguras sedikit. Nah kita berharap dengan adanya nanti Mangurelawi, kalau ini diterima bisa menjadi agenda tahunan, jadi secara tidak langsung kita mengajarkan juga kepada generasi berikutnya bahwa budaya itu tetap bisa kita manfaatkan untuk kelestarian ekosistem. Ya. Baik itu yang ada di darat maupun di laut, dengan adanya walaupun awalnya mereka datang untuk kebutuhan konten, setiap tahun mereka lihat, mereka menjadi mengerti nantinya Bang. Dan semoga yang harapan kita ini bisa kita masyarakat kembali untuk menjaga laut. Dan ini sudah dimulai dari kampungnya Bang Irfan, dari pasar belakang. Izin Bang, iya kemarin mereka sudah di beberapa itu mereka sudah mulai mengkompos Bang. Walaupun dalam kompos bentuk sederhana, nasi itu kata mereka harus kalau nasi mereka buang ke laut karena di situ ada makhluk hidup yang membutuhkannya kan. Iya, tapi kalau seperti itu namanya pina. Mempina. Iya, tapi kalau seperti tangkai sayur, mereka udah mulai membuat kompos. Walaupun kita nggak tahu kompos seperti apa, yang pasti mereka udah menyimpannya, nggak dibuang lagi. Dan sampah juga sekarang mulai berangsur mereka sudah punya bank sampah Bang. Tapi kita harapkan nanti kalau Abang ada waktu luang silakan main-main. Bank sampah mereka kalau nggak salah namanya Parta Pasbel begitu namanya. Saya kemarin pernah Parta namanya. Jadi mereka sudah tahu Bang kalau laut itu sumber penghasilan mereka. Ya wajib mereka dulu harus jaga, baru bisa menyampaikan ke wisatawan yang masuk ke Jembatan Kuning. Mereka sudah berani tegur Bang. Kalau Bang sampah ke laut, mereka sudah bilang kalau Ulamayang. Jembatan Ulamayang gitu. Mereka sudah berani, dan itulah harapan kita nantinya dari kebiasaan menjadi sesuatu yang memang jadi apa maksudnya menjadi kebiasaan itu menjadi peraturan yang tidak tertulis. Iya, jadi budaya. Siap. Pemirsa dan pendengar RRI Sibolga, di venue kita juga berhadir masyarakat yang mendengarkan talk show ini secara langsung, dan di sini akan kita terima 2 pertanyaan dari audiens yang bisa ditanyakan kepada abang dan kakak narasumber kita yang ada di depan. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Sesaat lagi kita mengikuti kembali talk show bersama RRI Sibolga. Di venue talk show RRI Sibolga, kita sudah menghimpun pertanyaan-pertanyaan dari para audiens, dan silakan kepada adinda kami. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk memberikan pertanyaan, dan kami juga akan memberikan apresiasi. Perkenalkan, nama saya Firman Areva, saya masih mahasiswa ya. Kebetulan kuliah di kampus Sekolah Tinggi Teologi Injilar Samartapanuli, dan saya juga telah mendengarkan tadi banyak historis dan motif-motif dalam membentuk KKLN ini ya. Siap. Kelompok Konservasi Laut Nusantara. Ya, Nusantara. Jadi tujuannya ini adalah menjaga. Jadi saya secara pribadi sangat apresiasi dengan hal itu, dan semoga seperti Ketua Antonius Yeboah menjalankan itu tidak hanya di satu titik, tidak berhenti di satu titik itu, tetapi ada goal besar nanti dan terus berkelanjutan. Nah, di dalam forum ini saya ingin bertanya tentang, tentunya ke depan ini ada agenda-agenda dan event-event kecil maupun besar ke depannya ya. Jadi kira-kira pasti dalam mengadakan event-event tertentu itu ada banyak sekali tantangan, dimulai dari internal, eksternal, dan ada beberapa faktor. Nah, kira-kira Ketua Antonius Yeboah di tempat ini apa tantangan yang terbesar di KKLN ini? Ya, jadi mungkin saja tantangannya itu ya mungkin dari sponsor dan lain sebagainya,
mungkin dari jejaring gitu. Jadi apa tantangan terbesar nanti kelompok atau KKLN ini ke depannya? Mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan. Demikian. Oke. Oke, terima kasih kepada saudara kami Firman Harefa atas pertanyaan tadi. Pertanyaan itu sangat memang bagus. Ya, jadi kalau menurut pemandangan saya dari kelompok ini atau kelompok konservasi laut Nusantara ini, tantangan yang paling cenderung itu adalah miskomunikasi dalam kelompok. Miskomunikasi dalam kelompok siap itu kepercayaan dan saling kolaborasi di satu kelompok itu. Ya. Kalau seandainya ketua itu bergerak cuman sendiri, ya mungkin kawan-kawan yang lain itu agak malas. Jadi seandainya ketua itu mengajak kawan-kawan untuk memberikan peluang kepada kawan-kawan bagaimana kita itu bisa mengagendakan kegiatan ke depannya. Adanya sebuah diskusi, adanya sebuah menarik kesimpulan untuk bagaimana kita itu bisa menjaga konservasi laut Nusantara, laut itu. Ya. Kalau seandainya kita saya sendiri tanpa sponsor itu karena niat kita untuk menjaga konservasi laut itu nggak termasuk tantangan kepada kita karena niat baik kita. Ya, kita jangan karena ini membuat kegiatan, membuat event, kita karena dibatasi dengan sponsor, jadi semangat kita itu semakin pudar. Ya. Jadi kita di KKL ini itu, maka kita bentuk kelompok konservasi laut Nusantara itu, bagaimana kita itu bisa mengajak kawan-kawan anak-anak muda untuk berkontribusi, memberikan hati tanpa adanya dorongan untuk membuat sebuah kegiatan. Ya. Karena kebanyakan kita tengok pemuda-pemuda di sana membuat sebuah komunitas itu, paling tantangan utama yang terpikir dari benak orang kawan-kawan itu, dari kelompok itu adalah sponsor. Jadi kalau saya pribadi, kalau kita sudah membentuk dari awal, mari kita perjuangkan. Ya. Kira-kira begitu. Oke. Tadi poinnya adalah bagaimana membangun komunikasi yang baik di antara internal gitu ya. Internal. Oke. Dan apa namanya? Memberikan hati juga. Memberikan hati, itu tadi wakaf yang disinggung oleh Bang Damai ya, mewakafkan waktu, pikiran, tenaga untuk sama-sama mengurus laut ya. Karena memang laut ini kan kepentingan kita bersama ya. Oke. Terjawab Firman? Iya, terjawab, dan itu juga satu pembelajaran untuk kami mahasiswa bahwasanya untuk mencapai tujuan tertentu seperti KKLN ini, ketua atau sebuah, bukan dari seberapa besar yang kita punya, tetapi seberapa besar niat kita mewakafkan diri untuk memimpin hal itu. Jadi terima kasih untuk Bung Anton. Semoga ya doa kita bersama, semoga KKLN ini menjadi awal dan lebih besar lagi. Kalau boleh bertanya nih sama Firman, ya. Kalau kamu kira-kira punya ide nggak yang bisa disumbangsikan untuk teman-teman KKLN? Ya, terima kasih. Ada idenya nggak? Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya punya ide, tapi ide ini sebenarnya umum, tetapi jarang yang dilakukan ya. Ya. Idenya itu apa? Yang pertama, perekrutan. Ya, perekrutan anggota-anggota khususnya KKLN ini supaya apa? Karena di sana juga membentuk numeriknya atau struktur organisasi. Jadi sehingga bertambahnya kuantitas di dalam suatu kelompok. Jadi KKLN ini bisa merambat lebih cepat seperti akar ya. Maksudnya perekrutan itu seperti apa idenya? Seperti idenya itu ya mungkin saja perekrutannya diambil dari siswa-siswi, mungkin mahasiswa. Dijatah setiap sekolah gitu? Ya, jadi ada juga nanti step by step untuk mendapatkan orang-orang yang benar-benar mewakafkan dirinya juga, bukan hanya singgah seminggu lalu keluar. Mungkin itu ide dari saya. Oke. Artinya saya ke Bang Damai nih.
ada harapan sebenarnya dari Firman, kenapa tidak coba kita jatah nih setiap sekolah-sekolah untuk memberikan kader-kader terbaiknya gitu ya, untuk gabung ke KKLN. Ya. Tanggapan Bang Dame soal Ya, itu gimana? anak muda ngerekrut anak muda kan keren itu. Ya. Iya, ya. Anak muda yang ngerekrut anak muda pasti keren. Dan karena memang seperti yang saya bilang tadi bahwa aktivitas kecintaan lingkungan seperti ini itu peminatnya sedikit dari anak muda, mungkin ide Firman itu bisa dirancang lebih bagus lagi. Kalau misalnya atau misalnya mencoba mengadopsi pramuka misalnya. Okay. Di beberapa sekolah kemudian ada kader KKLN ada gugusnya gitu ya. Misalnya itu misalnya. Ya. KKLN kemudian mendatangi sekolah-sekolah untuk mengajak, kami punya aktivitas nih untuk khusus terumbu karang atau misalnya isu kelautan. Siapa nih dari sekolah yang bisa jadi perwakilan? Misalnya ada Aldiano misalnya dari SMA berapa nih? SMA Negeri 3 Sibolga misalnya. Nah, Aldiano mungkin bisa ngajakin teman-teman yang lain. Nah, KKLN bisa menjadwal ke sekolah-sekolah. Menarik itu sebenarnya. Menarik. Oke. Untuk pertanyaan kedua, siap. Tidak ada dari golongan kaum Hawa gitu. Laki-laki juga. Siap. Oh ya. Oh, Bunda terakhir ya. Silakan. Abang. Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ricky Jackson Wow. Saya kebetulan juga mahasiswa perikanan juga, Pak. Yep. Nah, tadi sudah Bang Ricky Jackson ya. Ricky Jackson. Iya. Apanya Michael Jackson, Bang? Oh, bukan juga sih. Samaran. Oke, tadi sudah disampaikan oleh ketua KKLN tadi kan, Bang Anton, mengenai tujuan dari KKL ini. Oh, ini ke Anton lagi? Populer sekali Anton. Ternyata Anton dicintai oleh audiens. Oh ya. Jadi bidang itu fokus pada restorasi terumbu karang dan sudah ditambah detail tadi Bang Dami tadi mengenai ini bukan hanya isu kecil tapi ini sudah isu internasional. Dan juga sudah disampaikan, ditambah juga tadi bahwasanya persentase penurunan terumbu karang ini hampir 50%. Nah, mungkin pertanyaan saya ini akan mengarah ke ketua KKLN. Jadi gini Bang Anton, kira-kira seperti apa planning ke depan KKLN ini untuk berupaya merestorasi terumbu karang, dan apakah ini akan melibatkan masyarakat pesisir atau tidak? Tuh. Terima kasih. Sangat menarik pertanyaannya Bang Ricky. Tentu saja tadi kita Jackson ya. Tentu saja kita tahu kan bahwasanya terumbu karang ini sangat minim kali ya, atau hampir punah gitu ya. Ya, jadi kita di KKL ini sama seperti tadi yang saya katakan tadi, dari awal itu kita akan melaksanakan adopsi di mana di salah satu tempat, yaitu di Pulau Botot. Ya, di desa Sitardas ya. Jadi kita di sana ada juga masyarakat di sana. Jadi kita itu mendekatkan kita kepada masyarakat di sana juga sebagai relawan kita untuk menjaga terumbu karang yang telah kita turunkan di laut itu. Kira-kira begitu Bang Ricky. Kalau Ricky sendiri concern kamu terkait laut ini seperti apa sih, terumbu karang lah khususnya? Tadi kan dikatakan terumbu karang menurun tingkat populasinya. Nah, apa stressing yang bisa kamu sampaikan? Sebenarnya kalau seandainya terumbu karang itu hilang, perspektif apa yang terbayangkan oleh Ricky itu seperti apa? Seandainya terumbu karang nggak ada lagi di laut. Nah, jadi persepsi saya di sini mungkin terumbu karang itu sebenarnya dia itu jangka panjang. Ya. Jangka panjang. Ya, jangka panjang. Karena dia itu sebenarnya sangat sensitif. Kenapa saya katakan sensitif? Dia itu sebenarnya kalau kita katakan sebagai ekologi, rumah bagi ikan. Nah, bayangkanlah kita anggap saja kita sebagai ikan langsung umpamanya. Ketika rumah kita itu hancur, kita mau kemana? Kan gitu. Makanya dia itu sangat sensitif. Jadi mungkin kedepannya saya berharap juga dari KKN sendiri nanti bisa lebih memperluas lagi ya jangkauannya, tidak hanya mentok di situ saja. Jadi entah seperti yang saya katakan seperti Firman tadi, ada perekrutan kembali dan lebih mengembangkan lagi. Itu harapan kita, dan supaya juga nanti banyak orang yang bisa mensupport ya dari mana, entah dari kalangan mana terserah. Yang penting tujuan itu tercapai. Kira seperti itu Bang. Oke.
Saya boleh, kalau tadi adik-adik bertanya ke narasumber, saya mau tanya adik-adik dulu deh. Boleh sih, bebas. Menurut kalian terumbu karang itu hewan atau tumbuhan? Ada yang bisa bantu jawab? Ada yang mau bantu jawab? Ya. Hewan atau tumbuhan? Bareng-bareng deh. Hewan. Hah? Hewan. Ada hewan, ada tumbuhan, yang mana? Hewan. Hewan atau tumbuhan? Ya. Jadi jawabannya apa? Terumbu karang itu hewan atau tumbuhan? Hewan. Hewan ya? Iya. Hewan tapi berupa tumbuhan dia. Benar ya, apa namanya? Memperangkapi diri dengan cangkang-cangkangnya ya. Iya. Bersimbiosis. Oke. Ini menarik nih. Oke. Ada yang terakhir katanya dari yang termuda di sini. Iya. Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan kepada kami, yang mana kami adalah dari PKK Kecamatan Sibolga Sambas. Ya. Di sini perkenalkan nama saya biasa dipanggil Bunda Elo. Bunda Elo. Itu Anil Patanjung SPD, Sekretaris PKK Kecamatan Sibolga Sambas. Di sini dari tadi memang Bu Elo tertarik juga ini sore hari ini, ya kan? Tadinya memang udah mau ngantuk, tapi jadi semangat. Lama-lama tambah semangat Bunda mendengarkannya, karena ini adalah event yang paling berharga buat kita. Bukan untuk satu seseorang gitulah, gitu. Karena dia butuh, dia bekerja. Tapi ini tidak betul. Ini untuk semua manusia memerlukan laut ini, ya kan? Apalagi di laut itu yang kita butuhkan, dan juga pencarian bagi masyarakat, apalagi Kota Sibolga dan Tapteng itu ekonomi pertama, ya kan? Jadi di sini Bunda selaku mewakili lah ya masyarakat mengucapkan terima kasih yang tak terhingga, karena rupanya ada itu dari Bang Dame sebalaku dari forum yang mantap, dan juga Kak Depi, ya kan? FKK forum, ya kan, juga itu Ananda yang termuda ya, yang muda itu harus berkarya, ya. Bunda aja udah tua berkarya, ya Ibu, yaitu Antonius Jebua. Jadi sini pertama ya buat Bang Dame, ya kan, memang karang itu nampaknya sudah banyak yang karena di karang itu di situlah yang bersembunyi ataupun untuk ibarat kita rumah, kayak bilang siapa tadi, tempat kita berkumpul lah mereka sambil berkembang biak namanya ya. Jadi kalau kita tidak peduli kepada karang itu, macam mana ikan-ikan kita, ya kan? Sedangkan itu yang paling utama buat kita, baik untuk apalagi ikan itu kan nutrisi yang paling bagus untuk otak, ya kan? Yang kedua lagi, kita juga harus seperti dibilang Kak Depi tadi, mangurelawi katanya kan. Memang itu bagus juga itu diagendakan setiap tahunnya. Jangan nanti anak muda itu nggak ingat, nggak tahu mereka apa sebenarnya yang paling berharga buat kita ke depannya, ya kan? Jadi nanti bisa satu inovasi buat mereka. Oh, rupanya ya laut ini penting buat kita. Ngapain lagi kita nggak peduli kepada laut, terutama buang sampah, ya kan? Buang sampah. Padahal laut itu, sungai dan laut bukan tempatnya buang sampah. Itu harus kita jaga dan kita bersihkan. Jadi dengan nanti acara mangurelawi itu, generasi muda ke depan, ya kan? Apalagi 2045 Indonesia 100 tahun merdeka, mereka yang akan memimpin negara ini, ya kan? Terus seperti Antonius Jebua dari KKLN, ya kan? Bunda juga merasa bangga loh. Ayo tepuk tangan dulu buat mereka, apresiasi buat mereka, ya kan? Anak muda itu memang anak muda, jangan asik digaget ya, nggak peduli. Asik main HP, ya kan? Ini buat apa? Apresiasi juga buat kamu nak, dengan kepedulianmu ya, mewakafkan dirimu, waktumu, ya kan?
untuk mengajak generasi-generasi yang muda inilah gitu kan. Ada Rita Kana ya. Itu bagus karena itulah nanti yang dititikkan buat anak-anak muda untuk mengapa negara kita ini. Jadi sekali lagi Bunda jangan bosan seperti dibilang siapa numpang lewat ya nak, numpang lewat. Cuman dia pengen, jangan, memang harus ikhlas, semangat ya karena peduli kepada masyarakat dan juga kepada negara kita, bangsa Indonesia. NKRI harga mati. Oke, demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kak Devi, Bang Damai, kita respon Ibu Bunda Elok ya, sekalian memberikan closing statement. Devi, Kak Devi dulu. Oke. Terima kasih Bunda Elok. Kita tahu orang tua seperti ini udah langka Pak. Bante Muna lah di situ begitu. Tapi kita bersyukur masih ada Bunda Elok sama ingetan kita. Ini closing statementnya apa, tentang harapan atau apa nih Mas Irfan? Harapan kedepannya bebas lah. Apa yang mau dilakukan juga boleh gitu. Oke, closing statementnya cuma satu aja. Bukan kita yang mewariskan bumi kepada generasi selanjutnya, melainkan kita meminjam dari kehidupan berikutnya. Jadi jaga bumi dengan cara di darat, jangan buang sampah sembarangan. Di laut, untuk semua ayahanda kita yang mata pencariannya dari laut, jangan sekali-sekali merusak terumbu karang. Pakailah cara pancing yang memang sesuai dengan aturan, jangan rusak terumbu karang, karena barang yang kita pinjam harus kita kembalikan dalam keadaan utuh. Terima kasih, itu saja Bang Irfan. Ini kita pinjam ya, masa depan mereka-mereka, iya, keluarga berikutnya. Menarik, Bang Damai. Closing statementnya Bang. Closing statement nih ya, atau merespon Ibu? Respon sekalian, ya. Sekaligus. Ya, merespon Bunda tadi. Salam kenal Bunda, ya kan? Ya. Ya, terima kasih juga apresiasinya, dan memang aktivitas-aktivitas seperti ini itu memang butuh dukungan juga dari para orang tua, Bu. Dari para nelayan yang setiap hari melaut, yang jujur saja para nelayannya itu juga kita harapkan juga mau lebih peduli ya kan Bu, karena itu tempat mereka makan, tempat mereka mencari makan, mencari nafkah. Dan mungkin melalui forum ini juga Bunda juga bisa menyampaikan bahwa kadang-kadang di tingkat kita anak-anak muda yang fokus ke aktivitas kayak gini, kadang-kadang juga terkendala kepada bapak-bapak nelayan yang rumit kalau dikasih tahu gitu ya. Rumit kalau dikasih tahu, padahal ya kalau mau jujur itu juga demi dia kan. Itu aja sih Bun. Nah, kalau soal closing statement Bang Irfan, sama mungkin dengan tema yang dibuat hari ini itu ya. Bagaimana kalau terumbu karang hilang? Ya, benar-benar hilang. Seperti di statement awal Bung Irfan tadi bahwa terumbu karang itu analoginya kayak hutan hujan. Hutan hujan yang ada di hutan hujan ini kan berada di kawasan tropis ya. Kawasan tropis ini atau hutan hujan yang misalnya ada di Indonesia adalah salah satu penopang bumi ini tetap seimbang. Penopang iklim. Nah, bayangin aja kalau sampai hutan-hutan yang ada di daerah tropis itu semuanya mati. Gue pikir begitulah hutan hujan yang ada di bawah laut. Jadi karena itu apapun yang bisa dilakukan untuk merubah perilaku-perilaku buruk kita agar kita mau menghentikannya. Dan yang paling merusak saat ini Bung Irfan sebenarnya adalah hidup kita yang serba cepat. Jadi ayo mulai hidup pelan-pelan. Sama seperti satwa hidup pelan-pelan, hidup pelan-pelan. Hidup ya. Ya, tidak merusak. Setiap fase ya. Dia tidak merusak. Mungkin itu aja. Siap. Adinda Antonius, closing statementnya. Oke. Terima kasih banyak tadi kami ucapkan kepada Ibu Bunda. Ya, apresiasinya tadi terlalu kepada Anton. Ya. Tapi saya rasa Bu, semangat Ibu
luar biasa gitu aja, luar biasa. Tapi itu adalah sebagai dorongan kami anak-anak muda untuk bagaimana kami itu bisa meniru semangat orang tua itu. Ya, sama seperti saya waktu di kampus itu Bu, memang orang tua itu selalu memberikan sponsor kepada anak. Tapi kita kalau cuman kita mengharap kepada cuman dorongan dari orang tua tanpa kita untuk berproses, mungkin kita itu nggak bisa sampai segini. Ya jadi makanya kita bentuk komunitas ini atau kelompok ini Bu, bagaimana cara kita untuk mengajak anak-anak muda untuk berkontribusi dan memberikan hati untuk menjaga laut ini Bu. Ya begitu kira-kira. Karena tanpa kita mungkin terumbu karang itu semakin hancur gitu ya kira-kira. Jadi terima kasih atas sponsor tadi, terima tadi luar biasa tadi ya. Semangatnya Ibu itulah yang mendorong kami untuk membangkitkan semangat kami juga. Ya terima kasih Bu, mungkin kira-kira begitu. Baik, pemirsa dan pendengar RRI Sibolga dimanapun kamu berada, talk show terkait terumbu karang yang kita gelar di hari ini usai sudah karena kita memang dilimit oleh waktu. Terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman yang berhadir di RRI Sibolga dari KKLN, PKK Sibolga Sambas dan juga yang mantap. Terkhusus kepada narasumber kami Bang Damai, Kak Devi dan juga Antonius, dan pemirsa dan pendengar yang mendengar dan menyaksikan acara ini. Terumbu karang mungkin hanya menutupi 1% dasar laut, tapi 1% itu menopang kehidupan jutaan manusia dari generasi ke generasi. Jangan biarkan karang-karang kita rusak dan mati, dan jangan tunggu semuanya rusak sehingga sulit untuk diperbaiki. Mulailah melakukan hal-hal yang benar, hal-hal yang bertanggung jawab, hal-hal yang bisa memberikan partisipasi kemudian kontribusi kita di masa depan untuk menjaga kelestarian bumi seperti apa yang dilakukan oleh Bang Damai, Kak Devi dan juga Antonius. Kita sudahi talk show RRI Sibolga edisi hari ini. Sampai jumpa di talk show RRI Sibolga episode yang mendatang. Sampai jumpa. Terima kasih telah menyaksikan talk show bersama RRI Sibolga.